Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita. Kita sudah sampai di kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 dan kemudian dilanjutkan ayat 10 sampai ayat 14. Mungkin saat ini agak sedikit berbeda saudara-saudara karena tidak ada video yang ditayangkan, tapi kita masih akan tetap melanjutkan PA ini. Semoga kita bisa mengikuti terus dan belajar terus kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca dari Kejadian 2 ayat 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan dari batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian berkenaan dengan manusia. Pada waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa pada pasal yang kedua, fokus penulis adalah menceritakan atau mengisahkan, memfokuskan kepada manusia yang diciptakan atau dibentuk Allah. Nah, tentu saudara-saudara kita bertanya, di mana manusia ditempatkan? Itulah sebabnya di ayat yang ke-8 sang penulis mengatakan, Musa mengatakan bahwa manusia itu ditempatkan oleh Tuhan di sebuah taman di Eden. Nah, taman ini demikian indah, sudah demikian baik, karena di taman itu ada sungai yang mengalir. Lalu kemudian ada 4 cabang, ada 4 sungai yang mengalir, berarti saudara-saudara, di taman itu dibasahi atau dihidupi oleh sungai-sungai. Kita tahu bahwa air ataupun sungai itu merupakan sebuah isyarat atau tanda di mana ada kehidupan karena ada air di sana. Jadi tempat ini, Taman Eden ini adalah taman yang sangat baik tanahnya, bahkan ada emas, ada damar bedola, ada batu krisopras. Tanah ini sangat subur, ada pohon-pohon yang tumbuh sedemikian baiknya, saudara-saudara. Itulah Taman Eden, taman tempat tinggal manusia. Saudara-saudara, tentu saja taman ini adalah taman yang baik karena di sanalah manusia ciptaan Allah, manusia yang paling baik sebagai ciptaan Allah, yang paling bernilai itu tinggal. Jadi saudara-saudara sangatlah maklum kita kalau kemudian kita mendapatkan informasi yang mendapatkan sebuah gambaran bahwa manusia pasti ditempatkan di tempat yang baik karena memang manusia adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang sangat baik. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya dan menjadi banyak pertanyaan kita pada umumnya mungkin dari sejak dulu, bahkan entah itu kaum awam ataupun juga para ahli ilmu pengetahuan, entah itu yang berkaitan dengan sains ataupun ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, antropologi misalnya, mempertanyakan saudara-saudara, Eden itu sebetulnya sebuah tempat yang nyata atau bukan? Apakah ini adalah sebuah bagian dari sejarah nyata kehidupan manusia, atau jangan-jangan Eden ini hanyalah sebuah cerita, sebuah dongeng yang mau menggambarkan sebuah tempat pertama di mana manusia tinggal.
Saudara-saudara, kita mengetahui sekarang atau di zaman sekarang kata Eden itu memang cukup populer ya, meskipun di Alkitab kata ini atau nama ini hanya disebutkan di bagian-bagian pertama saja dari Alkitab. Tetapi di masyarakat, saudara-saudara, nama ini sangat dikenal. Misalkan saja saudara-saudara, film TV series ya zaman dulu tahun 80-an tuh ada cerita Return to Eden. Ya, cerita macam-macam saudara, drama ya, ada drama perselingkuhan, ada drama rumah tangga, macam-macam saudara. Tetapi yang mau digambarkan bahwa Eden itu sebuah kesenangan ya, sebuah tempat atau suasana yang menyenangkan. Memang demikianlah arti dari kata Eden itu ya, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan gitu. Saudara-saudara, di Amerika saya mendengar ada banyak villa, perumahan itu memakai nama Eden ya. Tentu maksudnya adalah untuk memberi sebuah persepsi bahwa tempat itu atau wilayah itu atau villa itu adalah tempat yang menyenangkan. Jadi memang masyarakat umum mengenal saudara-saudara kata Eden itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tetapi apakah ada nyata? Saudara-saudara, bagaimana kita bisa meyakini bahwa Taman Eden itu adalah betul-betul sebuah tempat? Nah, kalau laporan dari Alkitab di sini, saudara, kita melihat bahwa ada nama sungai Tigris dan Efrat itu disebutkan itu di sekitar Timur Tengah, saudara, yaitu di tanah Asyur, sebelah timur Asyur. Ya, memang Pison dan Gihon kita tidak tahu ya, tetapi Tigris dan Efrat sampai hari ini masih ada, itu di sekitar Mesopotamia di Irak sana. Jadi saudara-saudara, kalau menurut laporan atau menurut apa yang tertulis, sebenarnya kita bisa mengetahui ini bukan di Asia Tenggara gitu ya, atau di Eropa, tapi di sekitar Mesopotamia atau di Irak sekarang. Nah, tetapi saudara, untuk kita bisa meyakini lebih lanjut sebagai sebuah kepastian, saudara-saudara, kita bisa membaca di kitab Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru tidak disebutkan Taman Eden, tetapi di Perjanjian Baru, saudara-saudara, kita membaca dengan penuh keyakinan bahwa Adam diakui sebagai manusia yang pertama. Di dalam silsilah Tuhan Yesus di Injil Lukas, saudara-saudara, kita membaca bahwa di situ disebutkan manusia pertama adalah Adam. Kemudian Rasul Paulus di dalam beberapa suratnya juga menyatakan bahwa Adam pertama itu adalah makhluk nyata ya, yang kemudian mempunyai keturunan-keturunannya, mempunyai anak-anaknya, dan kitalah umat manusia keturunan dari Adam. Lalu kemudian dibandingkan dengan Adam kedua, yaitu Kristus, yang mempunyai tugas atau mempunyai keadaan yang sangat bertentangan dengan Adam yang pertama. Adam yang kedua datang untuk memulihkan manusia sebagai keturunan Adam yang pertama. Jadi saudara-saudara, kalau kita membaca Perjanjian Baru, maka kita harusnya meyakini bahwa Adam itu adalah sesosok manusia pertama yang memang ada di dalam kenyataan. Sehingga saudara-saudara, kita tentunya tanpa harus membayangkan terlalu kuat ya, kita harus meyakini kalau ada Adam, manusia pertama, tentu ada tempatnya, ada lokasinya, ada tempat di mana Adam itu hidup. Nah, saudara, kalau demikian, maka bukanlah sebuah hal yang terlalu berlebihan. Alkitab mengatakan bahwa tempat Adam yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah Taman Eden. Saudara yang dikasih Tuhan, apa arti untuk kita atau implikasinya? Saudara, kalau kita tidak mempercayai Eden atau Taman Eden ini sebagai sebuah tempat yang real, tetapi hanyalah sebuah mitos ya atau dongeng,
maka saudara-saudara kita bisa juga mengatakan hal-hal yang lain kemungkinan juga hanya dongeng saja. Ya. Berarti bagian-bagian Alkitab cerita-cerita itu hanyalah pelajaran moral supaya manusia hidup lebih baik mengikuti atau membaca dari pelajaran moral itu, supaya moralitas kita bisa lebih baik. Hanya sekedar itu. Sudah, kalau memang demikian, maka nilai Alkitab itu tidak berbeda dengan buku-buku kuno yang mengajarkan juga pelajaran-pelajaran moral yang baik. Alkitab atau kisah-kisah khususnya di Kejadian, kitab Kejadian, itu bukanlah firman Allah. Dan itulah saudara-saudara yang diakui atau dipercaya oleh para ahli teologi ketika mereka mengatakan bahwa kitab Kejadian ini ada 4 sumber atau lebih, yang satu sama yang lainnya merupakan sisipan-sisipan atau kopian-kopian dari cerita-cerita mitos-mitos di negara-negara sekeliling Israel. Memang demikian jadinya, saudara. Tapi saya meyakini, saudara, bahwa apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah kisah sejarah. Artinya nyata di dalam hidup. Mengapa? Sebab Alkitab sendiri mengatakan demikian. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang arkeologi, sudah banyak penemuan-penemuan arkeologi yang mengarah atau memastikan kisah-kisah di kitab Kejadian itu adalah kisah-kisah yang nyata, tempat-tempat yang nyata, gitu ya. Meskipun Taman Eden sampai hari ini kita tidak tahu, tidak ada bekasnya, mungkin sudah hilang karena ada banjir Nuh barangkali, demikian kata para ahli. Nah, saudara-saudara, kisah ataupun apa yang dituliskan dalam kitab Kejadian tentang Taman Eden memang sebuah realitas, sebuah kenyataan, maka kita bisa mempercayai bahwa apa yang di dalam Alkitab itu adalah nyata. Sehingga saudara-saudara, kalau memang apa yang di dalam Alkitab tentang Taman Eden, tentang Adam, tentang hal-hal yang terjadi pada awal mula manusia itu adalah sebuah kenyataan, maka kita percaya bahwa Allah bertindak dan berbicara kepada manusia itu pun sebuah realitas, sebuah kenyataan. Dan itu juga terjadi kepada kita pada saat ini. Artinya, saudara-saudara, ketika kita mempercayai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, maka kita meyakini itu sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan yang bisa kita alami di dalam hidup kita saat ini. Iman kita, saudara-saudara, bukanlah iman didasarkan atas percaya subjektif kita, tetapi kepercayaan terhadap peristiwa-peristiwa objektif yang memang terjadi. Dan di sanalah Allah berkarya kepada manusia. Karena itu saudara-saudara, kita meyakini dan mempercayai Tuhan Allah sebagai pencipta, bagaimana Dia berkreasi dan bagaimana Tuhan Allah itu bercakap-cakap, memberikan perintah, memberikan firman-Nya kepada manusia. Itu menjadi firman yang kita bisa dengar saat ini sebagai sesuatu yang memang nyata. Semoga saudara-saudara kita sekalian bisa diyakinkan dan kita bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, karena bagian-bagian Alkitab yang kita baca di kitab Kejadian itu adalah kisah yang sesungguhnya terjadi. Tuhan kiranya memberkati. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu supaya iman kami semakin bertumbuh. Kami percaya kepada kebenaran firman Tuhan yang memang nyata terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Kami mohon ya Tuhan, agar kami pun senantiasa menerima dan mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sampai berjumpa kembali. Kita akan mengikuti PA untuk selanjutnya pada saat mendatang. Tuhan memberkati.